Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita akan belajar tentang apa yang menjadi kesalahan si sulung sehingga ia terhilang di rumah bapaknya. Mari kita buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia tidak menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing dan bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Sebelum kita membahas ini, saya ingin membawa kita untuk mengerti apa yang menjadi latar belakang Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi pada saat itu, Yesus sedang bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita bisa melihat di Lukas 15 ayat 1. Tetapi karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut, mengapa Yesus mau bersama dengan orang-orang berdosa? Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan bahwa si sulung terhilang karena dia meminta kekayaan bapaknya dan memboroskan harta bapaknya. Lalu dia merasakan penyesalan atas perbuatannya, dia kembali kepada bapaknya. Sedangkan si sulung dikatakan terhilang, padahal dia bersama-sama dengan bapaknya. Apa yang menjadi kesalahan si sulung di sini kita akan membahas. Poin yang pertama adalah si sulung sibuk melayani pekerjaan bapaknya. Perlu kita tahu bahwa si sulung ini ternyata sibuk bekerja. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini, "Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, ketika ia pulang di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian." Ternyata si sulung ini sibuk bekerja di ladang dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan bapaknya. Ketika dia sibuk di ladang, dia tidak tahu apa yang terjadi kepada bapaknya, apa yang menjadi keinginan bapaknya, apa yang menjadi kerinduan bapaknya. Kita perlu tahu bahwa kesibukan dapat mengorbankan waktu keintiman kita dengan Bapa. Jadi kita perlu tahu kita tidak boleh terlalu sibuk dalam segala situasi. Mari berikan waktu kita untuk kita datang bersama dengan Tuhan, berdua di kaki Tuhan. Lalu poin yang kedua ialah merasa benar. Kita melihat di ayat yang ke-30, si sulung mulai berargumentasi dengan bapaknya. Dia mengatakan bahwa si bungsu sudah memboroskan harta Bapa. Dia sudah berfoya-foya, tetapi mengapa Bapa masih memberikan dia ini dan itu? Poin yang kedua adalah merasa benar. Ketika kita merasa benar, kita mulai menghakimi orang, kita mulai merendahkan orang lain, bahkan kita mulai menganggap remeh, menganggap rendah orang lain. Bukan hanya itu, ketika kita sudah merasa benar, hubungan kita dengan Tuhan juga akan kacau dan kehidupan kita akan hancur. Saya ingin mengundang kita untuk melihat satu nabi yang merasa benar, yaitu dalam Ayub 13 ayat 3 dikatakan begini, "Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa, aku membela perkaraku di hadapan Allah." Ayat yang ke-15, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Ayat yang ke-18, "Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar." Ya, kita tahu bahwa Ayub ini adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namun ketika dia merasa benar, dia mulai menghakimi, dia mulai mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menolongnya, Tuhan akan membunuh dia. Padahal dia tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik dalam kehidupannya. Jadi bahaya, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merasa benar, segala sesuatu akan hancur dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerti bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita tidak boleh merasa benar terhadap yang lain, supaya kita tidak menghakimi. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka merasa benar bahwa ketika mereka bertemu dengan orang-orang berdosa, mereka tidak perlu menyapa mereka. Mereka tidak perlu menyapa orang-orang berdosa. Mereka merasa benar, sehingga Yesus tidak suka akan hal itu. Baiklah kita mengubah kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yang saya dapatkan adalah melupakan diri sendiri.
ketika kita sudah sibuk dalam keadaan kita melupakan siapa diri kita sebenarnya. Di ayat yang ke 31 dikatakan bahwa kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Dalam terjemahan Perjanjian Baru versi mudah dibaca, saya mendapatkan begini. Dikatakan bahwa ayat yang ke 29, anak itu berkata kepada bapaknya, "Begini Bapa, bertahun-tahun aku terus melayani seperti hamba, melayanimu dan selalu menanti perintahmu." Kita perlu mengetahui bahwa hamba yang ada di sini adalah pembantu. Dia menganggap dirinya sebagai pembantu yang tidak perlu mengerti apa yang menjadi kehendak bapaknya. Dia berpikir bahwa ketika dia bekerja terus, bekerja, bapaknya akan senang. Namun yang menjadi prioritas di sini adalah kita perlu mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, keisian hati Bapa. Jangan kita sibuk kesana kemari tetapi melupakan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk kesibukan kita, tapi untuk melayani Tuhan. Perlu kita tahu bahwa kita harus melayani Tuhan. Saya juga ingin membawa kita kepada suatu kisah yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat yang ke-41. Lukas 10 ayat yang ke-38. Ini berbicara tentang Maria dan Marta. Saya tidak mengatakan bahwa kita sudah tahu kisah ini. Saya tidak mengatakan bahwa Marta salah, Marta benar. Dia menghandle, dia mengerjakan pekerjaan yang dimana dia menjamu makanan, dia melihat apa yang kurang. Namun yang paling benar adalah Maria. Mengapa Yesus membela Maria? Karena dia sujud di kaki Tuhan. Kita perlu tahu bahwa orang yang sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan beda dengan orang yang sibuk dengan Tuhan. Orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan belum tentu orang yang sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan belum tentu sibuk dengan Tuhan. Tetapi orang yang sibuk dengan Tuhan pasti mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kesibukan dapat mengorbankan waktu keintiman kita dengan Bapa. Jadi alangkah baiknya ketika kita juga ingat kepada Bapa bahwa Bapa juga merindukan kehidupan kita. Jangan kita hanya sibuk bekerja kesana kemari, namun kita juga perlu bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Bapa. Sekian firman Tuhan, renungan singkat yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.